menghadapi ombak besar yang utama pakaikanlah jangkar. Katakanlah jangkar pakai tali agak dipanjangkan, jangan sampai terhanyut. Kalau udah tenang, kapal atau perahu udah terhadap ombak, udah menghadap ombak aman, katakanlah bisa aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia, perkenalkan nama saya Bahtiar Arfan. Selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah profesi yang sudah ada sejak lama, namun tetap menjadi tulang kehidupan banyak masyarakat pesisir, yaitu nelayan. Bersama saya sudah hadir seorang nelayan yang akan berbagi pengalaman hari ini serta pandangannya terhadap laut. Mari kita sambut narasumber kita. Halo Bapak Muhlisin, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Bisa diceritakan sejak kapan Bapak menekuni profesi sebagai nelayan ini Pak? Baru lulus SD sampai tua ini, Bapak wis mulai terjun ke laut. Ini sudah lama Pak berarti ya? Sudah lama. Apa yang mendorong Bapak memilih pekerjaan ini? Apakah memang sudah temurun dari keluarga itu Pak? Yes, temurun dari mbah sampai bapak. Bisa diceritakan seperti apa rutinitas seorang nelayan tuh Pak? Mulai dari persiapan hingga turun ke laut. Persiapan bahan pokok makanan, persiapan alat kesehatan, persiapan alat yang mencari ikan, cara mesin perjalanan, harus konsentrasi, harus baik. Itu biasanya Bapak sekali berangkat itu beberapa hari atau gimana Pak? Kadang ya 1 hari pulang, 1 malam pulang, 1 hari 1 malam pulang, pernah 10 hari baru pulang ya pernah, 5 hari pulang ya pernah, 12 hari pulang ya baru pulang ke darat loh ya. Ya pernah. Lama berarti ya Pak? Ya lama. Itu biasanya Bapak perginya kemana saja itu? Ya kadang nyampe Pekalongan sampai ke Lampung Maringgi, pernah Bapak sampai ke sana, ke Balikpapan Kalimantan sana Bapak pernah ke sana. Jauh berarti ya Pak? Ya emang agak jauh, 4 hari 6 hari perjalanan baru nyampe. Apa enggak bosan di laut itu biasanya Enggak, Pak? ya alhamdulillah emang aktivitasnya Bapak emang ke laut, mencarinya solusi, mencarinya rezeki, emang adanya yang di laut. Terus apa tantangan terbesar ketika melaut Pak? Baik dari segi cuaca, peralatan, atau persaingan sesama nelayan juga? Terutama persegi cuaca hujan disertai petir, mendung, ombak, angin, itu emang tantangannya Bapak kalau di laut. Mencari ikan, kalau ada ikan pernah nggak berani ngambil, kadang nggak berani ngambil. Utamakanlah keamanan terutama kapalnya atau perahunya itu jangan sampai tenggelam, jangan sampai terombang-ambing. Terus bagaimana cara Bapak menentukan lokasi yang tepat untuk mencari ikan biasanya? Atau di tengah atau di pinggir biasanya Pak? Kadang cari lokasi tepatnya ikan itu kadang nggak sesuai. Kalau di Pekalongan nggak ada ya balik ke Semarang nggak ada ya putar lagi ke Jepara. Kalau nggak ada itu ketemunya di mana, kadang nggak sampai tujuan. Kadang Bapak pernah nyampe belum sampai tujuan, nyampe udah dapat ikan, ke sana ke sini belum, kadang di jalan baru perjalanan katakanlah. Itu katakanlah
terus ada ikan diambil gitu. Dapat di tengah-tengah laut biasanya. Biasanya dapat di tengah laut. Terus, apakah ada musim tertentu di mana tangkapan lebih banyak? Apakah musim penghujan atau kemarau biasanya Pak? Paling banyak biasanya? Kalau kemarau ya kadang ada, tergantung cuacanya Pak. Cuacanya kalau tidak ada angin, tidak ada ombak, kalau katakanlah cuacanya bagus lah, itu memang ikan banyak keluar gitu. Kalau cuaca musim hujan, kadang ya tidak ada ya pernah, kadang semakin banyak ya pernah gitu. Biasanya yang paling sering didapat itu ikan apa Pak? Ikan ya diperkirakan kalau kembung musim kembung, kalau tongkol musim tongkol, itu ya cuman gitu aja. Jadi macam-macam ikan gitu Pak? Macam-macam ikan. Terus kalau sekali dapat itu biasanya berapa kilo Pak? Atau ton? Pernah Bapak nyampe 4 ton 5 ton katakanlah, itu pernah dapat. Banyak berarti ya Pak? Ya pernah, ya banyak. Itu ikan apa Pak? Ikan kembung, kadang tongkol satu jaring itu pernah sampai 5 ton Bapak pernah mengalami dapat. Terus peralatan apa biasanya yang digunakan Bapak melaut sehari-hari gitu? Katakanlah alat yang saya pakai terutama itu katakanlah kalau bahasanya Jawanya kursin. Kalau jala gitu Pak? Kayak jala gitu? Iya, kayak seperti jolo itulah. Jolo, kalau nasionalnya katakanlah ampera. Kalau di Jakarta itu pakainya ampera. Terus apakah Bapak masih menggunakan perahu tradisional atau sudah modern Pak itu mesinnya? Mesinnya pakai mesin biasa, mesin PS. Jadi pakai mesin diesel biasa gitu Pak? Enggak, iya, mesin diesel biasa. Mesin PS 100, PS 200 itulah, mesin truk itulah katakan. Berapa lama Bapak biasanya ketika di laut itu? Ya pernah Bapak 15 hari, ya pernah baru pulang, ya pernah 1 hari 1 malam baru pulang, ya pernah 5 hari baru pulang, ya pernah. Ya, kalau ke Lampung Marigi ke sana ke sini katakanlah 10 hari baru nyampe pulang pergi, ya pernah. Terus apakah hasil tangkapan laut yang sering diperoleh di daerah sini itu? Penangkapan? Pernah tangkapan yang paling sering diperoleh di daerah sini? Penangkapan ikan? Ya di daerah sekitar Bapak. Daerah sini kalau yang Bapak saya alami yang paling banyak ikan kembung kecil, kembung besar, terutama kembung kecil, kembung besar itu yang sering dapat. Kalau musim tongkol ya musim tongkol, musim hujan, kadang musim kemarau ini ndak pastilah. Itu biasanya Bapak berangkat melaut itu sama beberapa teman atau pernah sendirian? Yang sama beberapa teman. Beberapa teman, paling banyak teman ya 25 orang, 20 orang. Kalau sendirian mana bisa, Bapak? Enggak bisa. Masalahnya besar yang saya pakai Bapak. Berarti untuk menebar jala itu sulit ya Pak kalau sendirian? Ya sulit, enggak bisa. Kata orang 10 aja belum bisa. Minimal 20, 25, katakan 30 lah paling banyak. Itu baru bisa. Terus bagaimana hasil tangkapan biasanya dipasarkan Pak? Apakah langsung dijual ke tengkulak atau ke pasar itu? Kalau pasarannya, kalau dapat ikan utama ke TPI, tempat pelelangan ikan, terutama katakanlah ke tempat TPI dulu. Kadang ya
ditawarkan sama yang penjual ikan dulu, terserah kawan-kawannya Bapak. Itu tempatnya di mana, Pak? Kalau menjual ikan, Ya. kalau menjual ikan terutama kan di TPI kan ada tempatnya, TPI kapal nyandar, pembongkaran, terus persiapan pelelangan ikan ini dijual apa enggak, kan yang penjual kan udah persiapan yang agak berani mahal, yang mana agak yang katakanlah yang berani mahal lah yang dapat. Terus apakah Bapak pernah dapat ikan yang besar itu apa biasanya, ikan apa? Ikan yang paling besar yang pernah Bapak dapat ikan songot, katakan lundu, manyung. Itu pernah Bapak nyampe 10 ton, pernah loh Bapak nyampe dapatnya. Banyak itu sekali jaring atau gimana, Pak? Satu jaring, satu putaran, pernah sampai 1 malam baru naik semua ikan, pernah. Terus sampai ngalami musim paceklik ya pernah 1 bulan, 1 bulan lo enggak pernah dapat ikan, yang pernah lo malah ke Lampung maring di sana, sampai ke sana ke sini ya pernah. Itu biasanya harganya di pasaran per kilo berapa, Pak? Itu biasanya kalau banyak ikan harganya agak turun, paling rendah. Kalau enggak ada ikan ya mahal. Ikan 1 malam dapat berapa, katakanlah dapat 10 kilo, 10 kilo harganya sampai 100 ya. Terus dapat ikan sampai 1 ton, 5 ton ya terus Berarti agak murah. kalau ikannya banyak itu malah tambah murah dibandingkan kalau sedikit, Pak. Dibandingkan murah, sana dapat yang banyak, banyak yang dapat. Orang nelayan kan cara kan makin banyak, kalau ada ikan kan yang terjun ke laut kan agak banyak. Bagaimana kondisi harga ikan di pasar? Apakah sering naik turun atau gimana, Pak? Ya naik turun terus. Naik turunnya kalau di pasarnya ikan katakanlah ndak segar, di laut sudah lama itu kan turun. Cara ndak mau dijual itu katakanlah ndak ada yang beli. Jadi udah lama di laut, ndak segar lagi, terus dijual harganya turun gitu, Pak? Turun. Semakin lama semakin membusuk. Kadang kalau ndak bertahan, kalau ada gelombang tinggi itu kadang kan nggak bertahan. Terus ikan apa biasanya yang dijual di situ, Pak? Dari yang murah hingga paling mahal? Ikan yang paling mahal ya ikan tongkol. Ikan tongkol itu ada 3 warna. Yang lore itu agak mahal, agak murah. Yang biasa, katakanlah yang biasa, yang lore itu yang biasa. Yang pokok itu yang nomor 2, terus yang tongkol walang, katakanlah tongkol belalang kan agak mahal. Kepetnya agak besar itu paling mahal. Itu biasanya berapa harganya, Pak? Berapa kalau Bapak mulai sini ya enggak tahu. Udah lama, ya, udah lama. Paling 25 1 kilo satunya. Biasanya gitu. Terus ketika di laut itu Bapak memiliki kelompok atau komunitas untuk saling mendukung atau teman-teman itu, Pak? Ya memiliki kelompok, satu klub seperti sepak bola lah. Katakanlah satu klub, satu kapal. Itu ada yang berperan sebagai terutama jurumudi. Kalau Bapak kan wakilnya, yang kedua ya pernah. Yang megang mesin, katakanlah motoris montir ya pernah. Terus semua kan anak buah gitu.
Berarti itu satu kapal dibagi beberapa tugas ya, Pak? Beberapa tugas yang utama itu ya terutama nakoda jurumudi, kedua ada yang megang mesin muntir, katakanlah muntir motoris kalau biasa, ada yang megang alatnya itu payang atau katakanlah jaring itu. Berarti ada sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri, ada yang mau berenang, yang megang lampu, ya berperang sendiri-sendiri. Itu biasanya Bapak melaut tuh pakai perahu apa biasanya, Pak? Perahu biasa, perahu kapal nelayan, itulah kapal, katakanlah biasa kapal yang buat mencari ikan. Menurut Bapak, apakah penghasilan sebagai nelayan itu cukup untuk menghidupi Ya, keluarga? katakanlah kalau cukup ya belum cukup, kalau agak banyak dapat ya kecukupan. Kadang satu bulan ya pernah belum cukup ya secara intene palit ya pernah. Terus kalau katakanlah belum panen gitu, belum ada ikan ya itu musimnya sepi. Bagaimana pandangan Bapak tentang masa depan anak-anak nelayan itu, Pak? Pandangannya Bapak, kalau anak-anak nelayan kalau ada profesi lain, ini mendingan mencari profesi lain. Profesi itu, Pak. Profesi lain aja. Yang pernah Bapak alami pernah ya emang agak susah. Terombang-ambing di laut itu. Terombang-ambing, terus emang susah payah. Pernahkah Bapak terjebak badai saat melaut itu, Pak? Pernah. Bapak pernah terjebak itu bukan 1 kali 2 kali ya, sering. Kalau udah ke tengah kejebak angin, ombak, ya terpaksa berlabuh. Berjalan ya tidak berani, mau pulang yang tidak berani, guys, pasrah. Bagaimana cara menghadapi ombak yang besar itu, Pak? Kalau menghadapi ombak besar yang utama pakaikanlah jangkar. Katakanlah jangkar, pakai tali agak dipanjangkan, jangan sampai terhanyut. Kalau udah tenang, kapal atau perahu udah terhadap ombak, udah menghadap ombak aman, katakanlah bisa aman. Terus apa pengalaman paling berkesan selama menjadi nelayan, Pak? Pengalaman yang sampean. Pengalaman Bapak menjadi nelayan ya, pengalamannya di laut ya harus bisa arah ke sana, arah ke sini, sampai manapun Bapak itu enggak pernah lupa. Alhamdulillah. Itu di tengah-tengah sampai barat kemana barat, timur kemana timur, itu Bapak alami itu ya Hafal arahnya. hafal arahnya. Bagaimana cara Bapak makan atau Ya, itu sehari-hari itu gimana? makan kalau ndak ada ombak, katakanlah ndak ada ombak, kalau ada ombak ada ya labuh dulu, masak, terus intikanlah masak ya di laut ya bisa. Masak di atas kapal itu, Pak? Di atas kapal semua. Masak peralatan bahan pokok, bahan makanan dibawa semua, masak di kapal itu bisa. Bagaimana dampak harga BBM terhadap nelayan kecil itu, Pak? Bahan bakar itu gimana? Bahan bakar dulu sampai solar, sampai dulu kan pernah sulit, pernah katakanlah sulit. Itu bahan bakarnya pakai minyak tanah. Dulu minyak tanah kan masih ada. Bisa berarti, Pak? Bisa dicampur sama minyak goreng, minyak bimoli, itu pernah ngalami. Itu biasanya sekali berangkat berapa liter itu? Ya 150 ya habis, 150 liter, 200.
Sekali jalan. Sekali jalan 1 malam. Pakai mesin 2 masalahnya. Terus apakah Bapak pernah dapat ikan-ikan kecil atau gimana itu, Pak? Ikan kecil, kalau ikan paling kecil itu zaman dulu itu pernah miang dogol, pakai alat peralatan biasa, teri nasi paling kecil. Kayak cumi-cumi itu enggak pernah, Pak? Cumi-cumi ya pernah. Cumi-cumi itu kalau pakai lampu galaksi. Kalau malam itu banyak yang dapat cumi, dapat ikan tongkol, kadang ya ikan tongkol bareng ya dapat ikan layur, yang kembung, ya semua ikan lah. Kalau pakai lampu masuk semua. Terus apakah ada tradisi khusus sebelum melaut itu, Pak? Tradisi sebelum melaut, tradisi yang belum terjun ke laut ya. Belum terjun ke laut. Kalau tradisinya biasa itu berkelompok dulu, dimusyawarahkan dulu, itu tradisinya yang gitu. Terus ini cara berangkat kemana, arah kemana, ya semua emang di laut, cuman arahnya kan ke Pekalongan atau Jepara, itu kan tradisinya bermusyawarah kan gitu. Iya. Terus pernahkah Bapak tidak mendapatkan ikan sama sekali itu, Pak? Pernah sampai 1 bulan 25 hari belum dapat ikan, ya pernah sampai pulang pergi ke Maringgi, kembali ke Demak sini selama 20 hari 25 hari pernah tidak dapat ikan, musim sepi. Jadi tidak dapat sama sekali itu? Tidak dapat. Musim palit, katakanlah musim palit. Terus profesi apa yang Bapak tekuni selain menjadi nelayan? Profesi sebagai nelayan, profesinya satu-satunya itu musimnya bekerjanya nelayan. Jadi Bapak utamakan cari nafkah, cari rezeki lah ke laut. Terus bagaimana cara mengatur keuangan dari hasil melaut? Mengatur keuangan, kalau mengatur keuangan ya dicukup-cukupkan peralatan makanan, bahan pokok, semua dipantau, semua dicukupkan lah, biar sampai musim ada ikan. Biasanya Bapak pergi melaut itu jam berapa itu, Pak? Pagi atau malam? Kalau mencari ikannya pagi ya pergi pagi. Itu sekitar jam berapa, Pak? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah berangkat. Kalau mencari ikannya malam gitu pernah kadang ya jam 1 berangkat, jam 4 berangkat kalau carinya malam. Kalau pagi ya jam 6 udah pergi. Terus bagaimana kondisi nelayan saat pandemi dulu itu, Pak? Pandemi corona itu. Pandemi corona nelayan ya biasa saja, aman. Aman berarti? Enggak ada, katakanlah enggak ada corona, enggak ada penyakit corona, itu memang enggak ada. Daerah pesisir aman. Tetap melaut tuh, Pak? Tetap melaut, aman saja. Apakah penjualan waktu itu menurun drastis atau? Enggak, tetap. Jadi harga tetap stabil tuh? Harga tetap stabil, cuman pembeli kadang yang agak khawatir, biasanya malah di TPI, tempat pelelangan ikan sana kan, enggak ada yang bilang corona, ikan ini bisa membawa corona, itu enggak. Masalahnya ikan ke laut aman. Terus bagaimana cara nelayan itu bertahan saat kondisi krisis atau gimana itu? Kalau kondisi krisis bertahan ya dicukup-cukupkan. Kalau ada ikan kering, yaitu dipakai buat makan. Kalau krisis lah, kalau sepi
dicukup-cukupkan, disampaikan, bisa nyampe kalau ada ikan kembali lagi gitu kan, dicukup-cukupkan, terus katakanlah bisa bisa makan sehari-hari, bisa cukup, bisa nyampe musim ikan lagi. Terus kalau sekali jalan itu kan dapat ikan banyak, terus ditaruh di pelelangan ikan loh Pak. Habis itu pergi melaut lagi atau istirahat dulu Pak? Biasanya istirahat lagi 1 hari, Istirahat berapa hari itu? tidur dulu ya 1 hari lah, 1 hari berangkat lagi, 2 hari berangkat lagi gitu, tidak lama. Kalau di lautan tidak lama, 1 hari 2 hari udah berangkat lagi. Kadang ikannya kalau nyampe udah dilelang, udah dijual kan, kadang berangkat lagi. Pernah sering mengalami kalau pumpung katakanlah pada ikannya pada keluar banyak gitu, itu langsung berangkat lagi biar dapat banyak gitu. Itu biasanya kalau menjual ikan itu di TPI atau ke pasar-pasar terdekat? Terutama di TPI, tempat pelelangan ikan, terutama antar yang kalau ada yang berani mahal ya satu-satunya itu yang dapat ikan banyak. Apakah yang pernah dapat berani berkeliling menjual ikan itu? enggak pernah, langsung terjun, taruh di TPI gitu? taruh di TPI, ada yang ngambil tempat penjualan. Terus apakah cita-cita Bapak untuk keluarga dari hasil nelayan ini Pak? Cita-cita Bapak kalau keluarga itu kalau bisa dialihkan cari profesi lain lah. Masalah yang Bapak alami itu agak susah, agak sulit mencari rezeki, susah payah kalau ada ombak, ada gelombang gitu. Terus tadi kan Bapak bilang sekali melaut itu biasanya 25 atau 30 orang itu Pak. Itu kadang pakai satu perahu atau beberapa perahu? Satu perahu itu nyampe 20 orang, 25, 30, itu satu perahu. Kalau ndak banyak emang agak berat. Kalau nariknya jaring, alatnya yang carikan agak berat, ndak bisa. Bapak kalau mancing dulu, mancing di Balikpapan, pernah cerita ini bisa kan? Di Balikpapan orang 6 bisa udah cukup, alatnya agak ringan, cuman pancing. Itu mancing apa Pak? Pancing rawe, pancing senggol. Itu pernah Bapak ke Balikpapan tuh ndak pakai jaring, ndak pakai kursin, ampera itu ndak, pakainya pancing. Ya ndak satu pancing, 2 pancing, 10.000 pancing loh, ndak dikit ini. Agak panjangnya entah nyampe berapa, diterjunkan ke laut semua, ndak pakai umpan, ndak. Kalau ikan katakanlah pancing senggol. Itu mancing ikan apa Pak? Ikan pare, ikan P kalau sini namanya, ikan P, ikan pare. Itu satunya agak besar, satunya nyampe 25 kilo, 20 kilo, 10 kilo paling kecil. Itu ikannya agak besar satunya, ikan pare yang ikannya lebar itu kan. Itu mancingnya mancing senggol, ndak dimakan, ndak. Kalau nyenggol katakanlah nyampe kena badannya ya udah kena gitu. 10.000 pancing loh, ndak sedikit yang pernah Bapak pakai itu. Terus Bapak ketika di tengah-tengah laut itu pernah kangen sama keluarga atau enggak? Ya pernah, terkadang kalau kapan pulang, kapan gini kan, ndak pernah tahu bagaimana cuaca darat, cuaca kondisi gimana kan, ndak pernah. Apa makanan atau bekal yang biasa dibawa Bapak ketika melaut? Yang
biasanya ya cukup cuman nasi sama ikan, terutama makanan utama lah nasi ikan, terus lauk pauknya, terus cemilannya yang dibawa ada buah-buahan itu, yang maunya apa bapak makan tuh yang bapak bawa. Apa yang paling ditakuti saat berada di laut itu, Pak? Yang ditakuti pertama itu kalau cuaca buruk, katakanlah pertama ombak yang mengerikan, itu utama, katakanlah ombak itu cuma agak besar, Ombak semakin tinggi besar tinggi, gelombang tinggi lah. Kalau agak besar emang nggak berani, emang terus langsung balik, nggak melaut. Terus pernahkah Bapak atau teman Bapak mengalami mabuk laut atau? Pernah, bapak saya pernah mengalami, sering dulu masih terjun ke laut baru pertama, kedua, sampai 1 bulan masih mabuk. Kalau ada gelombang ya masih mabuk gitu. Bagaimana cara mengatasi mabuk laut itu biasanya? Mabuk ke laut kalau tidak pulang, sebelum pulang ya mabuk terus. Kalau mabuk di mobil enak, mobil berhenti udah. Kalau ke laut, kalau tidak mendarat ya memang terus mabuk terus. Jalan aja tidak berani, seperti orang mabuk itu, keluyar jatuh. Terus bagaimana cara Bapak menjaga stamina agar kuat di tengah-tengah laut, Pak? Kalau stamina terutama itu makan, jangan sampai kosong perut. Stamina pakai, kalau ada obat ya pakai obat lah, biar tahan. Kalau ndak mabuk aja biar ndak mabuk aja pakai obat, minum obat anti mabuk. Kalau stamina ya jaga stamina. Nah, kalau ndak kuat ya pakai obat, kalau kuat ya udah biasa gitu aja. Bagaimana kondisi laut di daerah Bapak sekarang ini? Kalau kondisi laut wilayah Demak sini sampai Jepara, Semarang, khususnya wilayah Jawa, wilayah Jawa Tengah, itu aman-aman saja kalau kondisi gini. Masalahnya angin itu, angin yang arah angin barat, angin belum kencang, masih stabil. Kalau ombak adanya ini, kalau ini masih ke timur, tidak ada ombak. Terus, apakah ada pencemaran di laut itu, Pak? Kalau pencemaran di laut, kalau yang paling pinggir, kalau di sini itu di Semarang, Kaliwungu, itu ada pencemaran kayu lapis, tiplek itu, limbah. Itu ya kalau agak dekat, kalau ke tengah ya udah aman. Itu biasanya mempengaruhi penghasilan tangkapan di laut? Mempengaruhi, penghasilan emang mempengaruhi. Jadi pengaruh itu Pak? Pengaruh itu, Pak. Kalau sama ikan pengaruh, keracunan katakanlah, enggak berani, agak ke tengah. Terus bagaimana cara nelayan untuk menjaga kelestarian laut tuh, Pak? Cara menjaga kelestarian laut, emangnya kalau musim sedekah ya pakai selamatan, pakai di sedekah laut lah, itu kelestarian kan, ya kan, kelestarian musim ini. Sedekah lautnya tahun apa, musim apa, kan biasanya kan kelestariannya itu harus disedekahi biar aman, selamat, yang di laut ya biar aman, biar katakanlah aman, banyak rezeki itulah. Luar biasa sekali cerita dari Bapak Mulisin ini. Dari beliau kita belajar bahwa menjadi nelayan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang keteguhan, keberanian, dan rasa syukur. Laut telah menjadi sahabat sekaligus tantangan dari para nelayan, adalah pejuang sejati di atas ombak. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih menghargai jerih payah nelayan, serta menjaga laut agar tetap lestari. Terima kasih ceritanya Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Iya.
sama-sama. sudah berbagi pengalaman. Dan terima kasih juga untuk sahabat pendengar setia bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.